إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد إخواني فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita ketahui bersama, kemarin kita masih berada di tahun 1446 Hijriah. Namun saat ini tahun 1446 Hijriah telah berlalu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap sesuatu itu ada masanya. Setiap sesuatu pasti berakhir. Kehidupan kita sementara, kekayaan kita sementara, penglihatan kita sementara, pendengaran kita sementara, berkumpulnya kita juga sementara, kita beribadah juga sementara, orang-orang yang bermaksiat juga sementara, mereka yang senang dengan kemaksiatan juga sementara, kita yang mungkin lelah dalam beribadah juga sementara. Namun di balik kehidupan kita yang dijalani saat ini, semuanya pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidaklah melangkah dua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya akan 4 hal. Ada 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dari umurnya yang akan kita pertanggungjawabkan. Umurnya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk taat kepada Allah atau justru bermaksiat kepada Allah. Umurnya dihabiskan untuk melakukan yang bermanfaat atau melakukan yang menebar mafsadah. Umurnya dihabiskan untuk rukun dan damai atau justru menebar pertengkaran dan permusuhan. Setiap hela nafas kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafas yang kita miliki saat ini sangat diinginkan oleh orang-orang yang telah wafat sebelum kita. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang-orang yang telah wafat, mereka telah bisa melihat masa depannya,
Mereka telah bisa melihat nasibnya, baik atau buruk. Penyesalan sudah datang, dan mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka yang nafasnya telah tiada, mereka yang jatah hidupnya di dunia telah habis, mereka justru memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solihan fima taraktu, agar hamba bisa berbuat kebaikan, bisa beramal solih yang waktu di dunia hamba tinggalkan. Kita yang saat ini masih punya kesempatan, mari bersama-sama kita maksimalkan ibadah kita. Mari bersama-sama kita gunakan untuk taat kepada Allah sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Banyak orang yang rela berlelah-lelah demi mendapatkan bayaran di bulan depan. Banyak orang yang rela bersusah payah demi menatap kehidupan masa depan yang cemerlang. Maka kita pun juga harus bisa untuk memaksa diri kita taat kepada Allah, memaksa diri kita untuk beribadah, memaksa diri kita untuk menebar manfaat dan maslahah. Karena itulah yang akan menentukan nasib kita kelak di hari kiamat, kelak di alam akhirat. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Pertanyaan kedua nanti di hari kiamat, jasad kita akan ditanya digunakan untuk apa? Apa yang telah kita perbuat dengan tangan kita? Apa yang telah kita perbuat dengan mata kita? Apa yang telah kita perbuat dengan telinga kita? Apa yang telah kita perbuat dengan pikiran kita? Semua itu akan ditanya. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekarang harus berusaha bagaimana tangan kita bisa melahirkan ridho Allah. Bagaimana lisan kita bisa melahirkan rahmat Allah. Bagaimana mata kita bisa melahirkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Jangan sampai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jasad ini justru kita gunakan terhadap hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kita nanti di hari kiamat juga akan ditanya wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu kita. Apa yang telah kita perbuat dengan pengetahuan yang kita miliki? Apakah dengan pengetahuan itu kita mendekatkan diri kepada Allah? Apakah dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menipu orang lain? Kita gunakan untuk menyombongkan diri? Yang lain kita anggap hina karena tidak sealim dan secerdas kita? Apakah dengan ilmu yang kita miliki justru akan melahirkan kekotoran hati karena kita sering menghina dan merendahkan orang lain? Betapa banyak kita menganggap orang hina, padahal di sisi Allah mereka begitu mulia. Betapa sering kita menganggap orang lain itu hina, meremehkan orang lain, namun justru Allah melahirkan anak-anak yang mulia dari orang yang kita remehkan. Sering kita menyucikan diri dengan ilmu kita. Sering kita mengagung-agungkan diri dengan pengetahuan kita. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka kalian tidak usah menyucikan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah justru jauh lebih mengetahui yang mana yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita tidak menjamin
kedekatan kita dengan Allah. Ilmu kita tidak menjamin keselamatan kita nanti di akhirat. Justru Rasulullah mewarning kita, "Man lam yasdad ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dan." Orang yang bertambah ilmunya tapi hidayahnya tidak bertambah, rasa mawas dirinya tidak bertambah, kesadarannya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ilmunya tidak akan bermanfaat, tidak akan menambah apapun dari dirinya dengan Allah kecuali menambah jauh dari Allah, jauh dari ridha Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah. Oleh karena itu, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah, untuk menebar manfaat dan maslahat. Yang terakhir, yang keempat, kita di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan tentang harta kita. Wa an malihi, kata Rasulullah, min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita peroleh akan ditanya nanti, didapat dari mana dan dikemanakan. Dari mananya ditanya, kemananya ditanya. Oleh karena itu, hati-hati dengan harta kita. Hati-hati dengan cara kita memperoleh harta, dari jalan yang dihalalkan atau justru dari jalan yang diharamkan. Hati-hati menggunakan harta kita gunakan untuk ketaatan atau justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Yang kita makan akan ditanya, yang kita pakai akan ditanya, yang kita kendarai akan kita tanya, akan ditanya, yang kita tempati akan ditanya. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan harta kita. Jangan sampai sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kita. Sekali yang haram masuk ke dalam diri kita, maka energi dari makanan haram itu akan memaksa diri kita untuk berpikir yang haram, akan memaksa diri kita untuk berucap yang haram, akan memaksa diri kita untuk berbuat yang haram. Itu bisa terjadi dari makanan dan minuman haram yang kita konsumsi. Itu bisa terjadi karena kita tidak hati-hati dari mana kita memperoleh harta kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari di tahun baru Hijriah ini kita komitmen kepada diri kita masing-masing. Kita menyemangati diri kita masing-masing untuk bersama-sama hijrah dari murka Allah menuju ridha Allah. Dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Mari bersama-sama kita hijrah dari yang awalnya tidak sholat menjadi sholat, dari awalnya yang tidak berjamaah menjadi berjamaah. Kita hijrah dari yang awalnya kita pelit menjadi dermawan. Kita hijrah dari yang awalnya kita suka marah-marah menjadi orang yang ramah. Kita hijrah dari sebelumnya yang kita suka pertengkaran menjadi orang-orang yang menebar kedamaian, menebar kerukunan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، إخواني عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.